Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hari ini yaitu tentang pengembangan obat. Setelah di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimanakah langkah-langkah untuk melakukan penemuan obat sehingga dihasilkan suatu lead compound. Setelah mendapatkan lead compound masuk ke tahap desain obat hingga diperoleh yang namanya NCA atau New Chemical Entities. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pengembangan obat. Dalam tahap pengembangan obat, kita itu akan mengembangkan dari suatu NCA atau suatu zat aktif obat sampai obat tersebut siap untuk dipasarkan. NCA itu belum bisa dijual sebagai obat untuk kegunaan terapi tertentu ya, tapi dia harus melalui tahap berikutnya, tahap pengembangan obat. Tahap pengembangan obat ini satu bukti bahwa apakah semua obat yang kita temukan atau yang kita desain itu bisa semuanya masuk ke pasaran dan berguna untuk terapi suatu penyakit? Ternyata tidak. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 10.000 struktur senyawa yang disintesis dalam desain obat, itu hanya sekitar 500 yang akan bisa lolos ke tahap pengujian pada binatang atau uji praklinis, kemudian hanya akan 10 yang mencapai uji klinis fase 1, dan selebihnya hanya akan ada satu kemungkinan obat yang akan bisa dipasarkan sebagai obat untuk terapi penyakit tertentu. Ya. Jadi perjalanan dari suatu penelitian untuk menemukan obat, mendesain obat, dan mengembangkan obat sampai suatu obat itu siap digunakan dan diperjualbelikan untuk terapi penyakit tertentu, itu prosesnya sangat panjang. Anggap kita sekarang sudah punya NCA dan kita akan mengembangkannya dalam tahap yang namanya pengembangan obat. Tahap pengembangan obat apa saja sih yang dilakukan? Nah, tadi setelah kita punya NCA, sebaiknya NCA itu dipatenkan. Ya, dipatenkan sebagai NCA-nya, New Chemical Entities-nya. Walaupun mungkin belum tentu dia bisa jadi obat untuk terapi penyakit. Ya. Setelah itu, kemudian kita masuk ke tahap pengembangan obat. Yang pertama adalah uji praklinis. Ya, ini disebutnya uji praklinis dan klinis, tapi ini bukan berarti bersamaan, tapi praklinis dulu. Jadi pengujian pada hewan percobaan. Apa saja yang dilakukan pada uji praklinis? Nah, uji praklinis yang pertama itu adalah uji toksisitas. Prioritas pertama dari obat yaitu diuji toksisitasnya. Jadi suatu NCA, ketika kita mau kembangkan NCA itu jadi obat, kita pastikan dulu dia toksik atau tidak. Potensi toksisitasnya seberapa besar. Gitu ya. Nah, ini biasanya uji toksisitas itu dimulai dengan uji in vitro, atau in vivo dengan menggunakan hewan mencit transgenik untuk menguji efek-efeknya pada sel reproduksi dan untuk mengidentifikasi adanya potensi karsinogenik. Itu ya yang pertama. Jadi uji toksisitas itu bisa dilakukan secara in vitro atau dilakukan secara in vivo pada hewan transgenik. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi efek yang timbul pada sel reproduksi dan untuk mengidentifikasi adanya potensi karsinogen. Nah, sekali ditemukan suatu NCA, misalnya NCA tadi yang kita uji itu ada potensi karsinogenisitas, maka biasanya uji selanjutnya tidak akan dilakukan lagi. Jadi stop, berhenti sampai sini ketika suatu senyawa NCA kita dinyatakan ini ada potensi karsinogen, maka pengujian biasanya tidak akan dilanjutkan. Apakah senyawanya dibuang begitu saja? Mungkin tidak.
ini bisa lagi kita kembali, kalau misalkan NCE-nya sayang nih dibuang begitu saja, kita mungkin bisa kembali ke tahap desain obat, kita desain ulang. Nanti diuji lagi apakah potensi karsinogenisitasnya masih ada atau tidak. Tapi begitu ini diketahui karsinogenis, ada potensi karsinogen dari senyawa obat, maka tidak akan dilakukan uji praklinisnya. Itu ya. Nah, itu yang pertama, uji toksisitas yang pertama. Kemudian itu selain uji karsinogenisitas dan uji terhadap sel reproduksi, senyawa obat itu juga diuji terhadap toksisitas akutnya. Ya, jadi diuji toksisitas akutnya. Apa sih yang dimaksud dengan toksisitas akut? Yaitu pada pengujian toksisitas akut itu biasanya hewan ini ujinya secara in vivo ya, jadi dilakukan pada hewan percobaan. Dalam kasus ini hewan percobaan itu diberi dosis sedikit demi sedikit secara bertahap sampai suatu waktu sampai terjadi kematian pada hewan percobaan tersebut. Ini namanya uji toksisitas akut. Jadi hewan diuji sampai dosis berapa hewan itu mati. Nah, itu. Nah, pada pengujian toksisitas akut itu biasanya digunakan berbagai jenis hewan percobaan. Jadi nggak cuma pada mencit, tapi biasanya dilakukan pada mencit, pada tikus, pada kelinci, kadang juga pada anjing gitu ya. Nah, masing-masing ditentukan pada masing-masing hewan percobaan itu angka toksisitas akutnya berapa. Nah, toksisitas akut itu dinilai dengan yang namanya LD50. Ya. Toksisitas akut, ukuran toksisitas akutnya itu adalah LD50. LD50 itu apa? LD itu lethal dose atau dosis yang menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Jadi kalau misalkan kita mengujinya pada mencit ada 10, kita pengujian itu kita tingkatkan dosisnya terus-menerus sampai setidaknya 5 hewan percobaan itu mati. Nah, pada saat 5 hewan percobaan itu mati, berapa sih dosis yang diperlukannya? Itu namanya nilai LD50. Berarti LD50 pada mencit berapa? Ketahuannya. Nanti pada tikus berapa, pada kelinci berapa, dan seterusnya. Nah, pada saat ini juga dilakukan, selain LD50 kan berarti juga ada istilahnya ED50 ya. Kalian tahu LD50 dan ED50. ED50 itu efektif dos 50. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan uji toksisitas akut, kan dari kita memberikan dosisnya sedikit demi sedikit, kita lihat pada dosis berapa mulai muncul efek. Ada efeknya pada dosis berapa. Nah, dosis yang menimbulkan efek pada 50% hewan percobaan itu disebut efektif dos atau efektif dos 50 atau ED50. Kemudian dosis ditingkatkan lagi sampai menimbulkan kematian. Nah, menimbulkan kematian pada 50% hewan percobaan itu disebut LD50. Ya. Rasionalnya maka LD50 dengan ED50 angkanya akan lebih besar LD50 ya. LD50. Nah, perbandingan atau rasio antara LD50 dengan ED50 itu disebut rasio terapeutik atau indeks terapeutik. Ya, kalian pernah dengar istilah indeks terapi. Jadi, nilai indeks terapi itu adalah nilai perbandingan antara LD50 dengan ED50. Jadi kalau misalkan kita punya NCA itu LD50-nya 1000, LD50-nya 1000, kemudian ED50-nya 1 mg misalkan ya. Jadi LD50-nya 1000 mg. Kemudian ED50-nya 1 mg, maka kita bisa hitung indeks terapinya. Indeks terapinya adalah 1000 per 1. Jadi indeks terapinya 1000. Ya.
Indeks terapinya 1000. Biasanya semakin besar nilai indeks terapi, itu suatu molekul obat dikatakan relatif aman. Tapi bukan berarti kita bebas menggunakan. Kalau obat itu indeks terapinya besar, obat itu bisa digunakan secara bebas. Tidak demikian ya. Ini hanya berhubungan antara dosis, penggunaan dosisnya gitu ya. Bukan berarti obat bisa digunakan secara bebas. Itu indeks terapi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana suatu indeks terapi lethal dosis. Jadi kalau obat kita uji kurva indeks terapeutik dosnya. Nah, misalnya terapeutik dosnya kita amati seperti ini. Nah, ini misalkan ini dosisnya misalnya dalam miligram. Nah, dosis itu mulai teramati pada dosis berapa, ada efek terapeutiknya. Ternyata misalkan pada 5 mg, nah kemudian mencapai ED50, itu ada efeknya pada 10 mg. Ini berarti ED50-nya adalah 10 mg. Sementara kalau untuk LD50-nya kita misalkan mulai kasih dosis itu 40 mg. 40 mg belum ada kematian, ini kematiannya masih 0. Kemudian kita naikkan lagi sampai 50, mulai ada kematian di sini. Nah, mulai ada kematian. Kemudian dinaikkan terus dosisnya sampai 100. Nah, ternyata ketika 100, 50% hewan percobaan itu mati. Maka 100 mg ini dinyatakan sebagai LD50. Maka indeks terapinya kalau seperti ini, indeks terapinya adalah 100 dibagi 10 atau sama dengan indeks terapinya 10 ya, relatif sempit. Bisa dibilang ini indeks terapinya sempit. Ya, itu pada uji toksisitas. Oke. Jadi yang diuji pada uji praklinis yang pertama itu adalah toksisitasnya, toksisitas karsinogenisitasnya, kemudian pada sistem reproduksi, itu tadi ya, perubahan sistem reproduksi itu yang pertama, kemudian juga toksisitas akutnya dan menentukan indeks. Dari situ kita bisa menentukan indeks terapi. Ya, di sini disebutkan walaupun nilai rasio LD dan ED itu bukan indikator yang baik untuk menilai toksisitas obat. Ya. Karena toksisitas harus meliputkan berbagai varietas yang berbeda baik pada uji in vitro maupun in vivo. Tidak cukup hanya dengan menggunakan indeks terapi. Oke, itu pada uji praklinis yang pertama. Nah, selain uji toksisitas, uji praklinis, pada uji praklinis, apalagi yang diuji selain uji toksisitas, yaitu juga adalah uji metabolisme obatnya. Jadi si NCA-nya diuji metabolismenya seperti apa. Nih, the body has an arsenal. Arsenal itu senjata gitu. Tubuh kita itu dilengkapi dengan senjata yang berupa enzim-enzim pemetabolisme yang dapat memodifikasi senyawa-senyawa asing seperti obat. Obat itu sebenarnya senyawa asingnya, makanya tubuh kita itu merespon. Nah, meresponnya melalui dengan yang namanya adanya enzim pemetabolisme. Nah, pada uji praklinis kita pelajari juga metabolismenya seperti apa. Dalam studi ini, yang dipelajari apa sih dalam studi metabolisme ini? Yaitu struktur yang dihasilkan dari hasil reaksi metabolisme. Jadi kita memberikan obat ke hewannya, sama hewan di metabolisme dihasilkan yang namanya metabolit. Metabolit itu senyawa hasil metabolisme. Nah, metabolitnya itu strukturnya seperti apa? Itu kita pelajari di sini. Dan metabolitnya kemudian diidentifikasi juga apakah metabolitnya itu aktif atau tidak.
Ya. Ada beberapa obat yang metabolitnya tidak aktif. Idealnya suatu obat itu menghasilkan metabolit yang tidak aktif, inaktif ya atau tidak aktif, dan segera dapat diekskresikan. Tujuan metabolisme itu adalah membuat suatu senyawa asing lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Itu tujuannya ya, tujuan metabolisme. Di sini kita pelajari metabolisme. Di metabolisme obat, yang pertama adalah metabolitnya seperti apa atau struktur dari metabolitnya seperti apa. Kemudian ditentukan dia aktif atau tidak. Ya, maka dalam studi metabolisme ini biasanya senyawa itu perlu dilabel. Kan kita ingin tahu nanti suatu senyawa obat yang kita berikan itu metabolitnya seperti apa. Nah, kita harus tandai dari awal. Kita harus tandai nanti obat, kita memasukkan suatu obat ke dalam tubuh, nanti keluar dari tubuh itu bentuknya apa atau metabolitnya apa. Nah, kalau kita tidak tandai, maka kita tidak akan tahu. Nah, menandainya seperti apa? Menandainya dengan memberikan label isotop. Ya, label isotop. Isotopnya bisa berupa isotop deuterium. Deuterium itu H2 ya. Jadi isotop itu kan H itu hidrogen, itu nomor atomnya ada yang 1. Nah, ini kita ubah. Jadi dia nomor atomnya jadi 2 atau isotop deuterium, atau nomor atomnya jadi 3 atau namanya deuterium. Atau karbon 13. Karbon kan harusnya nomor atomnya 12. Nah, kita label, kita buat supaya C-nya itu nomor atomnya 13. Jadi nanti ketahuan di antara yang lain, di antara C-C yang lain gitu ya. Tuh. Itu tujuannya ya. Jadi dalam metabolisme tujuannya adalah untuk ingat, tujuan metabolisme adalah untuk membuat suatu senyawa obat itu lebih mudah dieliminasi atau diekskresikan dari dalam tubuh. Yang perlu kita perhatikan tadi adalah metabolitnya yang terbentuk. Metabolitnya terbentuknya apa? Oh ya, selain metabolitnya apa, kita juga sebenarnya harus mempelajari dia di metabolismenya di mana. Obat ini di metabolismenya oleh enzim apa saja. Ya, ada obat-obat yang di metabolisme oleh enzim-enzim tertentu. Kalian coba cek. Ada enzim pemetabolisme yang paling terkenal adalah sitokrom P450. Itu enzim pemetabolisme yang paling umum. Tapi enzim ini isozimnya banyak. Jadi tipenya banyak. Nah, dalam studi metabolisme ini juga seharusnya kita bisa tentukan si obat kita itu di metabolisme oleh tipe enzim yang mana. Oke, itu studi metabolisme. Setelah metabolisme, nah, setelah studi metabolisme, berikutnya adalah farmakologi, formulasi, dan stabilitas tes. Ya, masih diuji praklinis. Uji praklinis yang berikutnya kalau metabolismenya sudah oke, sudah layak nih untuk dikembangkan jadi obat, berikutnya kita lakukan studi farmakologi. Artinya apa? Bukan dari awal padahal kan udah ditentukannya ketika didesain obat, kita mendesain obat, kita sebenarnya udah menentukan target kerjanya tertentu. Artinya kita harusnya sudah tahu ya efeknya apa. Tapi kenapa kok di sini perlu ada uji farmakologi lagi? Ya, karena desain obat kita kan sebenarnya melakukan secara in vitro dengan target yang sudah spesifik, yang sudah kita tentukan. Nah, ketika diuji in vivo pada hewan percobaan, obat itu memasuki sistem yang targetnya dia kemungkinan untuk bertemu banyak target di dalam tubuh hewan percobaan. Nah, dari situ kita harus identifikasi
apakah jangan-jangan si calon obat kita itu sebenarnya tidak hanya bekerja pada target yang kita sudah tentukan, tapi dia juga bekerja pada target-target yang lain. Nah, ini harus kita pelajari. Makanya kita pelajari di sini di farmakologi. Ya, nih. Jadi di farmakologi ini mempelajari efek-efek yang benar nggak timbul, artinya ketika tadinya sudah kita uji, ini obatnya punya aktivitas sebagai antihipertensi misalkan. Kita udah tentukan antihipertensi dengan target kerjanya AC, udah ditentukan dari awal. Tapi itu kan uji secara in silico. Nah, benar nggak ketika dia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, dia memberikan efek seperti itu. Terus dilihat juga efek-efek yang lain. Ada nggak efek-efek yang lainnya? Nah, itu diuji farmakologi. Kalau uji farmakologinya sudah, berikutnya lakukan formulasi. Formulasi itu artinya, kalau tadi uji pada hewan, kita membuat uji pada hewan, kita bisa memberikan obatnya bisa yang dalam bentuk serbuk, tinggal kita larutkan atau bagaimana caranya gitu ya. Tidak harus dalam bentuk sediaan. Nah, ketika emang ini sudah uji praklinisnya sudah menunjukkan hasil yang baik, berikutnya kita harus memikirkan obat itu harus dibuat dalam bentuk sediaan yang baik. Nah, apakah mau dibuat tablet, apakah akan dibuat kapsul, ataukah akan dibuat sirup, atau mungkin malah kan sediaan injeksi. Nah, di sini kita harus merancang ini mau dibikin formulanya, mau dibikin dan sediaannya seperti apa. Dirancang, kalau misalkan kita mau bikin tablet, kita harus pikirkan pengisinya apa, kekuatan sediaannya berapa, kemudian pengisinya, pengikatnya, pelincirnya, dan lain-lain, kita harus pertimbangkan di formulasi sampai kita dapat formula yang baik. Jadi tablet yang misalkan jadi tablet yang ini udah komposisinya sudah paling baik, formulasinya baik. Kemudian diuji juga stabilitasnya. Stabilitas obatnya itu sendiri dan stabilitas sediaannya. Ya, ini diuji praklinis. Ya, uji praklinis itu jadi itu ada pengujiannya, tahu ya? Yang pertama uji toksisitas, metabolisme, kemudian farmakologi, kemudian dilanjutkan dengan studi formulasi dan uji stabilitas. Ya. Kalau semua tahapan dalam uji praklinis dan formulasi itu sudah terlewati, berikutnya si peneliti atau misalkan industri farmasi yang mengembangkan obat tersebut boleh mendaftarkan untuk dilakukan uji klinis. Ya. Boleh dilanjutkan untuk melakukan uji klinis. Tentunya harus berdasarkan pertimbangan gitu ya. Seorang peneliti atau industri farmasi untuk mendaftarkan bahwa dia akan yakin obatnya mau dilanjutkan ke uji klinis atau tidak, yaitu tadi pertimbangannya dari berbagai studi sebelumnya, studi-studi pada hewan percobaan hasilnya seperti apa, terus keyakinan dari para peneliti itu bahwa obat ini memang layak untuk dikembangkan, untuk dijadikan sediaan dan akhirnya nanti bisa dijual untuk pengobatan penyakit tertentu. Itu harus diyakinkan dulu. Kalau memang sudah yakin, maka selanjutnya tinggal didaftarkan untuk dilakukan uji klinis. Ya. Uji klinis itu berarti diujikan pada manusia. Nah, uji klinis itu berlangsung dalam 4 tahap. Nah, 4 fase atau 4 tahap. Biasanya uji klinis itu memerlukan waktu 5-7 tahun ya. Semua rangkaian uji klinis itu lengkapnya sih 5-7 tahun. Ada nggak yang 1 tahun saja? Ya ada. Kalau misalkan di fase 1 dia nggak lolos, obatnya tidak layak untuk dilanjutkan uji klinisnya, ya sudah stop. Gitu ya. Nah, ini di fase 1, uji klinis fase 1 itu dilakukan waktunya sekitar 1 tahun dengan melibatkan 100-200 volunteer. Volunteer itu berarti sukarelawan.
Ingat, yang namanya sukarelawan berarti bukan pasien. Ya, kalau volunteer itu berarti uji ini dilakukan pada orang sehat. Tujuannya apa? Nih, ini dilakukan pada orang sehat, volunteer sehat. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keamanan, farmakokinetik, dan level dosis yang dapat diberikan. Ini tujuan pada studi klinis fase 1. Lebih untuk mengevaluasi keamanannya, farmakokinetiknya, ADME-nya, dan level dosis yang dapat diberikan. Dan di sini tidak membahas apakah obat ini efektif atau tidak. Jadi di uji klinis fase 1 itu tidak mempersoalkan apakah obatnya ini efektif pada manusia atau tidak. Tapi lebih bagaimana obat ini aman nggak pada manusia, menimbulkan efek samping tidak. Kemudian bagaimana ADME-nya atau profil farmakokinetiknya, dan berapa sih dosis yang bisa diberikan pada manusia. Ini pada studi klinis fase 1. Pada fase ini, obat diuji pada level dosis yang berbeda untuk melihat apakah level dosis tersebut dapat ditoleransi. Untuk setiap level dosis, 6-12 subjek atau sukarelawan diberikan senyawa aktifnya, diberikan obatnya, dan 2-4 subjek diberikan placebo. Ya. Placebo kan 6-12 subjek untuk satu level. Kalau misalkan kita membuat variasi dosisnya ada 5, berarti taruhlah ini 6, minimalnya 6, berarti kan 6 kali 5 30 orang, placebonya 2-4 orang gitu ya. Nah, ini untuk uji klinis fase 1. Pada uji klinis fase 1, setiap volunteer itu tidak boleh mendapatkan obat yang lain. Jadi tidak menerima pengobatan apapun, tidak boleh menggunakan kafein, alkohol, dan merokok. Ini tujuannya untuk menghindari komplikasi yang mungkin timbul karena adanya interaksi obat. Ya, kafein kan obat, alkohol juga obat, rokok juga obat ya. Banyak komponen-komponen yang memiliki aktivitas biologis. Maka seharusnya tidak menggunakan itu. Studi farmakokinetik pada uji klinis fase 1 ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengujian pada metabolitnya juga. Jadi tadi melanjutkannya studi metabolismenya, nanti dipantau lagi di sini. Yang tadinya diuji metabolisme pada hewan, di sini dipantau lagi seperti apa metabolismenya. Itu untuk uji klinis fase 1. Kemudian kalau sudah di fase 1 dinyatakan baik, uji klinisnya memberikan hasil yang baik, maka dilanjutkan ke studi klinis fase 2. Pada studi klinis fase 2 umumnya dilakukan selama 2 tahun dan dapat dimulai sebelum fase 1 berakhir. Ya, fase 1 belum berakhir sudah boleh mulai fase 2. Studi klinis fase 2 itu dilakukan pada pasien. Tujuannya untuk melihat apakah obat memberikan sifat terapeutik. Jadi ini melihat efek ya. Kalau di fase 2 itu untuk melihat benar efeknya, benar ini berkhasiat atau tidak. Itu untuk melihat apakah benar obat memberikan sifat terapeutik yang diklaim, dan untuk mempelajari farmakokinetik dan keamanan jangka pendek dari obat. Ya, itu tujuan fase klinis fase 2
Jadi tujuan uji klinis fase 2 adalah pertama untuk melihat adanya efek terapi, kemudian untuk mempelajari profil farmakokinetik, untuk menilai keamanan jangka pendek, dan untuk menentukan regimen dosis yang terbaik. Itu tujuan uji klinis fase 2. Uji klinis fase 2 itu dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjut atau fase klinis 2A dan 2B. Pada fase 2A itu melibatkan sejumlah kecil. Jadi pasien yang dilibatkan itu lebih sedikit untuk melihat apakah obat menghasilkan efek terapeutik dan untuk melihat apakah melihat adanya efek samping. Jika hasilnya menjanjikan, maka fase klinisnya dilanjutkan ke fase klinis 2B. Tapi kalau hasilnya tidak menjanjikan, misalkan di sini diujinya lihat efek terapeutiknya dan efek sampingnya. Kalau misalkan ternyata efek terapeutiknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian efek sampingnya sangat besar, maka uji klinisnya dihentikan di sini. Tapi kalau hasilnya baik, maka dilanjutkan ke uji klinis fase 2B. Pada fase uji klinis fase 2B itu diikuti oleh sejumlah pasien dengan jumlah yang lebih banyak. Pada uji klinis fase 2B ini dilakukan biasanya dengan metode yang namanya double blind placebo control studies. Jadi double blind itu artinya double blind itu double buta, gitu. Dua-duanya buta. Artinya dimaksud double blind itu jadi baik dokter maupun dokter yang meresepkan obat, yang memberikan obatnya dengan pasiennya itu tidak tahu. Sebenarnya mereka itu tidak tahu apakah dia beneran diberi obat ujinya atau cuma dikasih placebo. Tahu yang dimaksud placebo? Placebo itu artinya palsu, sebenarnya nggak ada obatnya. Dibohongin itu. Placebo itu artinya berarti dia sebenarnya tidak ada obatnya. Jadi dalam double blind itu gitu. Jadi sebagai penguji yang melakukan uji memberikan seolah-olah ini obat semua. Jadi obat dokternya suruh memberikan ke pasien-pasiennya. Tapi sebenarnya kita si penelitinya sudah menandai mana yang beneran mengandung obat dan mana yang sebenarnya tidak ada obatnya. Kemudian dicek. Harapannya yang tidak memberikan obat, yang tidak ada obatnya maka tidak memberikan efek terapi, sementara yang mengandung obat, mendapat obat itu mendapatkan efek terapi. Double blind ya, istilahnya double blind placebo control studies. Gitu ya. Itu dilakukan. Itu pada studi fase 2. Nah, tujuan dari studi fase 2 tentu saja untuk melihat keefektifan dari obatnya tadi ya, melihat efektivitasnya. Nah, jika fase 2 terlalui dengan baik, maka dilanjutkan dengan uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 biasanya normalnya itu memerlukan waktu sekitar 3 tahun. Sama seperti uji klinis fase 2, di fase 3 juga ada fase namanya fase 3A dan 3B. Studi klinis fase 3 itu bisa dimulai sebelum uji klinis fase 2 selesai sepenuhnya. Nah, cara pengujian pada fase 3 itu juga sama sebenarnya double blind ya. Menggunakan double blind prosedur, tapi dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Jadi pasiennya lebih banyak lagi, biasanya ribuan. Kalau di fase 2 itu kan ratusan ya, masih ratusan, sekitar ratusan. Tapi kalau di fase 3 itu jumlah pasiennya bisa mencapai ribuan. Nah, pada ini metodenya sama, double blind. Jadi pasien sebenarnya tidak tahu apakah benar-benar dia menerima senyawa
obatnya atau sebenarnya hanya menerima placebo. Nih. Fase 3A itu dilakukan untuk melihat apakah obat itu benar-benar efektif dan apakah memberikan efek yang menguntungkan secara fisiologis. Jadi ini lebih fase 3A itu lebih penekanan. Benar nggak sih obat ini efektif untuk suatu terapi? Gitu ya. Fase 2A. Jika fase 2A itu terlewati dengan baik, artinya obat itu terbukti benar-benar efektif, memberikan efek terapi yang diinginkan, maka dia dapat didaftarkan. Dapat didaftarkan, artinya untuk dipatenkan. Nah, ini kalau di sini berarti mematenkannya beda dengan yang di hasil desain obat ya, itu kan mematenkan sebagai NCE. Nah, kalau di sini kita mematenkan, mendaftarkan patennya itu sebagai sediaan obat. Ya, biasanya nanti udah ada sediaan obatnya, saya mau jual obat ini dalam sediaan apa, misalnya sediaannya tablet, kekuatan dosisnya berapa, tablet dengan kekuatan dosis berapa, nama dagangnya apa. Jadi didaftarkan biasanya sebagai nama dagangnya. Ya, nama dagang untuk sediaan obat tertentu. Udah tahu? Nah, pada saat mendaftarkan, untuk mendaftarkan sampai dapat keluar izin patennya itu kan perlu waktu lama, perlu waktu ya. Nah, selama proses pendaftaran itu jadi diberbarengan dengan proses uji klinis fase 3B. Ya, jadi fase klinis 3B itu dilakukan setelah registrasi tapi sebelum disetujui. Jadi dia udah mulai daftarkan registrasi obatnya tapi izinnya belum keluar. Nah, uji ini adalah masih tetap melanjutkan uji fase klinis 2, jadi untuk melihat efektivitasnya juga. Lebih ke efektivitasnya. Dan untuk melihat keamanan jangka panjang dari obat. Kan ini lebih lama ya fasenya, jadi sekitar 3 tahunan. Jadi selama 3 tahun itu dipantau selain obatnya efektif, dilihat apakah selama masa itu muncul efek-efek yang tidak diinginkan atau tidak. Ya. Jadi ini lebih memonitor efek sampingnya dan aktivitasnya. Astagfirullahaladzim. Ini ada contoh obat, misalkan torcetrapib. Torcetrapib itu punyanya Pfizer. Ini dulu suatu agen yang menurunkan kolesterol atau obat anti kolesterol. Diujikan, dihentikan pengujiannya pada tahun 2006 ketika dia ditemukan secara statistik meningkatkan resiko kematian yang berhubungan dengan penggunaan obat ini. Jadi ini dalam studi klinis fase 3B ini kita kan mengurus izin. Selama mengurus izin itu juga kita melihat apakah ada efek samping yang muncul dalam jangka panjang itu. Nah, ketika misalkan efek jangka panjangnya itu muncul dalam 3 tahun, dalam 2 tahun atau 3 tahun itu timbul efek-efek samping yang tidak diinginkan, maka ya ini bisa saja dinyatakan obat ini gagal dan kemudian ya izinnya nggak akan diberikan gitu ya. Jadi proses pengurusan izin itu berbarengan juga dengan pemantauan efek samping. Nah, ini contohnya torcetrapib. Torcetrapib ini tentu saja nggak diteruskan, nggak bisa beredar di pasaran karena ini uji klinisnya dihentikan pada fase 3B. Ya. Ini padahal obat ini telah dikembangkan lebih dari 16 tahun dan menghabiskan lebih dari 800 juta dolar. Luar biasa ya, dana yang dibutuhkan untuk pengembangan obat
dan ternyata obatnya tidak bisa mencapai ke pasaran. Oke, itu. Nah, tapi kalau fase 3B-nya terlewati, menunjukkan tidak ada efek samping yang merugikan yang teramati selama fase klinis 3B, maka biasanya izinnya akan diberikan izin atau hak patennya, izinnya, dan kemudian dia masuk ke uji klinis fase 4. Pada uji klinis fase 4, obat itu sebenarnya sudah dipasarkan dan sudah diresepkan. Jadi intinya, jadi siapa pada uji klinis fase 4 pasiennya? Ya pasiennya adalah percobaannya, orang-orang yang menjadi percobaannya adalah orang-orang yang membeli obat tersebut atau mendapatkan resep obat tersebut. Secara tidak langsung dia adalah orang-orang dalam percobaan, ya, karena mereka. Nah, selama mereka orang-orang ini yang memberi atau menerima resep obat tersebut itu akan dimonitor keefektifannya dan dilihat efek sampingnya. Kalau efek sampingnya muncul nggak lebih, kan ini lebih lama lagi ya, waktunya lebih panjang. Nah, dilihat lagi apakah muncul efek samping selama masa uji klinis fase 4 atau tidak. This phase is a never-ending process. Jadi pada uji klinis ini adalah proses tanpa batas dan yang memungkinkan munculnya resiko efek samping. Ya, ini obatnya sebenarnya sudah dipasarkan. Kalau misalkan nanti ditemukan selama uji klinis fase 4 ternyata ditemukan efek samping yang sebelumnya tidak ditemukan dan itu membahayakan, ya maka menyebabkan kemungkinan obat ini walaupun sudah dipasarkan ditarik kembali. Artinya izin edarnya biasanya dicabut dan obat itu tidak boleh dipasarkan lagi. Contohnya banyak kasus yang seperti itu. Contohnya ini adalah beta blocker praktolol telah ditarik setelah beberapa tahun penggunaan karena pasien mengalami blindness, kebutaan, dan bahkan kematian. Ya. Efek toksik ini tidak terprediksi sebelumnya dan dengan mekanisme yang tidak diketahui. Ini contohnya praktolol, jadi dicabut izinnya, dia tidak lagi boleh dipasarkan walaupun tadinya sudah sempat dipasarkan, ya. Kemudian ada contoh agen diuretik asam tinilik. Ini harus ditarik dari pasaran karena merusak sel hati pada 1 dari setiap 10.000 pasien. Ya, obatnya harus ditarik. Kemudian ada obat antiinflamasi, agen antiinflamasi phenylbutazone dapat menyebabkan efek samping walaupun jarang. Efek samping apa? Dapat menimbulkan efek samping yang jarang, tapi tidak jelas, efek sampingnya itu tidak jelas dan mekanismenya tentu saja tidak diketahui. Kemudian contoh yang terbaru ada series vastatin yang telah dipasarkan sebagai anti kolesterol. Ya, kemudian itu beberapa contoh obat yang sudah masuk ke pasaran dan kemudian tapi ternyata harus ditarik dari peredaran karena ditemukannya efek samping atau efek toksik yang tidak diinginkan. Oke. Nah, itu saya rasa itu untuk pengembangan obat.